Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pertama, di mana di sini ada include. I have using SPSTD seperti biasa. Di sini saya menggunakan void untuk mencek umur, yang di mana di sini ada integer umur. Nah, di sini ada ada if else, di mana if-nya itu ketika umur kurang dari 5 atau or ya, umur lebih dari 60, maka umur nanti kita masukin yang in umurnya, saya umur 60 tahun maka umur 61 tahun maka harga tiketnya adalah gratis gitu. Nah, jadi ini kayak untuk anak kecil sama untuk yang lansia gitu ya. Nah, kemudian else, jadi jika tidak memenuhi kondisi ini atau selain kondisi ini, maka akan cetak umur bla 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 bla, maksudnya umur 12 tahun, harga tiketnya 50.000. Jadi dikenakan harga tiket. Nah, di sini untuk emailnya kita input, integernya itu adalah input umur. Di sini code-nya itu masukkan umur pengunjung. Kemudian chinnya itu adalah input umur lagi ke dalam sini ya, masukkan ke dalam si outnya. Terus nanti kita jalankan deh cek umur yang bagian sini. Jadi nanti kita masukin input umur sebagai kayak in umuran di sini gitu. Kemudian return zero untuk mengembalikan ke nilai nol semula setelah dijalankan. Coba kita run. Nah, kalau misalnya terjalankan, misalnya umur kita 20 tahun. Nah, umur 20 tahun, harga tiketnya dikenakan 50.000. Coba kita jalankan, tapi umurnya yang nggak dikenakan ya. Kalau misalnya nih, umur pengunjungnya cuman 4 tahun, harga tiketnya adalah gratis. Gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian soal kedua. Oke. Di bagian soal kedua ini, seperti biasa, gunain input Austria, mesin express STD. BTW di sini saya gunain language-nya itu C++ ya. Nah, kemudian di sini ada float nilai akhir. Di sini saya mendeklarasikan float tugas, float UTS, float UAS. Yang dimana saya menggunakan untuk tugas itu tugas dikali 0,3, UTS 0,3, UAS 0,4. Maksudnya 30%, 30%, 40% ya. Terus kenapa return? Biar nanti untuk hasil yang keluar, untuk hasil, eh, untuk codingan yang meminta tadi, itu tuh nanti dikembalikan lagi nih hasil perhitungannya ke mereka gitu. Oke, sekarang kita ini ada void untuk cek lulus. Di sini dimana menggunakan karakter deklarasinya itu ada karakter nama, vote tugas, vote UTS, vote UAS. Terus di sini ada vote hasil akhir. Jadi mana sama dengan nilai akhir itu adalah kita gunain yang bagian sini tadi, tugas UTS UAS ini tadi gitu. Kemudian di sini ada code mahasiswa namanya siapa. Kemudian code nilai akhir, kita masukkan hasil akhir. Kemudian ketika hasil akhir itu lebih dari sama dengan 70, maka statusnya lulus. Tapi kalau misalnya selain dari itu, maka dianggap tidak lulus. Kemudian di sini in main, karakter nama, kemudian float T 21 U1 U2, kemudian di sini code masukkan nama mahasiswa. Nah, kenapa cinget line? Karena biar nanti tuh bisa ada spasi atau bisa kayak bisa dua kata gitu. Misalnya Rahma Indah Syarifi gitu. Oke, sekarang ada count, masukkan nilai tugas untuk ke si T-nya ini. Kemudian masukkan nilai UTS untuk ke U1-nya. Terus count lagi, masukkan nilai UAS untuk U2-nya. Dan di sini kita gunain lah yang vote tadi cek lulus ini. Nah, tapi penggunaan dan apanya itu yang di sini gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu return zero. Oke, sekarang coba kita running. Oke, masukkan nama mahasiswa. Misalnya Rahma Indah Syarifi. Masukkan nilai tugas. Misalnya 100. Amin. Terus nilai UTS. Misalnya 95. Amin. Terus misalnya nilai UAS itu 93. Amin. Nah, maka em,
Rahmainda Syarifi itu tuh nilai akhirnya 95,7, yang mana statusnya itu adalah lulus. Jadi kayak gitu. Oke. Mungkin sekian segitu aja. Terima kasih. Bye-bye.